Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nasria Lukman. Oke, pada video kali ini sebenarnya lanjutan dari video yang tadi ya, membahas proses kegiatan administrasi keuangan di perusahaan. Karena kita dibatasi waktu yang cuma 15 menit untuk satu kali video, maka ibu lanjutnya itu di video ini. Jadi pada hari ini ada dua video seperti itu. Jadi pada video ini kita lebih membahas mengenai petugas administrasi keuangan. Nah, KD-nya masih sama yang tadi ya. KD-nya masih sama dengan yang tadi. Nah, ruang lingkup administrasi keuangan, yaitu memahami ruang lingkup administrasi keuangan dan mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan. Oke, tujuan pembelajarannya sama dengan yang tadi, cuman ibu pisahkan karena waktu terbatas. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai petugas administrasi keuangan. Nah, pertanyaannya, siapakah dia? Siapakah petugas administrasi keuangan itu sendiri? Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ada manajer keuangan. Nah, kita biasa lihat nih manajer di sebuah perusahaan. Pasti ada manajer. Manajer itu biasanya gunanya sebagai pengambil keputusan ya, seperti itu. Nah, kalau dalam manajer keuangan itu tugasnya yang pertama, menerima dan memeriksa laporan keuangan kas kecil. Yang kedua, menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Jadi, seorang manajer itu adalah seorang pemimpin di dalam suatu divisi. Seperti itu. Jadi, seorang manajer itu harus punya mental yang kuat dan harus punya target seperti itu karena dia adalah seorang pengambil keputusan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada staf administrasi keuangan. Nah, kalau kita bisa lihat biasanya di kantor-kantor itu ada staf ya, atau bagian dari manajer itu sendiri atau bawahannya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, secara umum tugas dari staf keuangan itu adalah untuk melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perusahaan dari tahap menjurnal atau tahap entry, catatan untuk transaksi akuntansi berdasarkan urutan kronologis, yaitu dengan satu transaksi saat terjadinya seperti itu. Jadi tahap menjurnal itu kita mencatat sebuah transaksi berdasarkan urutan kronologis atau waktu kejadiannya seperti itu. Nah, sampai dengan pengarsipan dokumennya, itu tugasnya seorang staf keuangan untuk menjamin kelancaran, keakuratan, dan ketertiban administrasi keuangan di perusahaan. Itu tugas dari staf administrasi keuangan. Nah, selanjutnya bendahara atau sekretaris kas kecil. Nah, bendahara itu adalah orang yang tugasnya atau orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan di dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan. Mungkin di sini sudah ada yang pernah jadi bendahara ya, baik bendahara kelas, bendahara organisasi atau bendahara kegiatan. Itu namanya bendahara. Nah, tugas dari bendahara itu biasanya meliputi 1. Menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan laporan pembukuan kas kecil. Yang kedua, melakukan pengisian kembali kas kecil berupa uang tunai dan cek. Seperti itu tugas bendahara. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya petugas administrasi keuangan, ada berapa petugasnya? Nah, secara umum itu ada 3 ya. Yang pertama manajer keuangan, yang kedua staf administrasi keuangan, dan yang ketiga adalah bendahara atau sekretaris kas kecil. Nah, ketiga petugas administrasi keuangan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda atau memiliki tugas yang berbeda-beda, di mana manajer keuangan itu bertugas mengambil keputusan, yakni menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Nah, sedangkan staf administrasi keuangan itu yang membuat entry atau jurnal mulai dari tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan dilakukan secara kronologis seperti itu. Nah, sedangkan bendahara itu adalah orang yang bertugas membuat pembukuan. Nah, tugasnya bendaharanya cuma membuat pembukuan dan mengatur keuangan di dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan. Biasanya ada bertanya, Bu, apa perbedaan bendahara dengan staf administrasi keuangan misalnya? Nah, kalau bendahara itu lebih mengatur, lebih mengacu kepada pembukuan dan uangnya seperti itu. Sedangkan kalau staf administrasi keuangan ya cuma membuat jurnalnya, seperti itu, menjurnalkan kegiatan pembelanjaan apa yang terjadi atau transaksi apa yang terjadi. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jadi ini kelanjutan dari video yang tadi ya, karena kita dibatasi waktu. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar atau di
forum diskusi kita di Google Classroom atau juga bisa melalui WhatsApp seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian atau evaluasi mengenai ruang lingkup administrasi keuangan seperti itu. Jadi jangan lupa belajar. Yang dipelajari itu mulai dari video-video sebelumnya, mulai dari video pertemuan 1, 2, 3 sampai dengan 4 seperti itu. Oke.